Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan siswa-siswi yang hebat luar biasa semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Sabtu Minggu libur, ini sudah hari Senin, fresh ya. Oke, Alhamdulillah. Gimana perasaan hari ini? Bahagia? Bahagia. Bahagia? Alhamdulillah. Syukurlah kalau bahagia. Minggu kemarin kegiatannya apa? Enggak, maksudnya hari Sabtu Minggu kemarin. Mancing? Oh iya. Seperti biasa, mancing. Ada yang promo naik gunung? Siapa? Oh, dulu. Iya. Kemana? Siapa yang naik gunung siapa? Aduh. Ya, mungkin ini ya, yang penting hati-hati. Kemarin ada kasus yang di Gunung Slamet itu ya, tahu ya, mengikuti beritanya ya. Oke, semoga nggak sampai kejadian di Anda, hasilnya bagus. Baik, kemudian semoga semuanya bahagia, sehat semua ya. Ada yang tadi belum sarapan? Belum? Oke, ini sampai 2 jam ke depan belajar dulu, kalau nanti setelah selesai jam istirahat kita istirahat ya. Oke, baik, agar kegiatan kita nanti berjalan dengan baik dan lancar, ilmunya bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin berdoa? Silahkan. Waduk Jakrab untuk mengawali pelajaran pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, semoga dengan doa tadi kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik, lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan ilmunya bermanfaat. Okay? Baik, saya presensi dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil. Okay. Alhamdulillah kalau sehat semuanya di musim yang cukup panas ya. Kalau rasakan 2 hari terakhir, Sabtu Minggu itu kan panas sekali ya. Jadi semoga kesehatannya bisa dijaga, jangan terlalu banyak minum es ya, biar kesehatannya nggak ngedrop, justru malah panas gini kebanyakan es malah jadi sakit nanti. Baik, kalaupun nanti ada yang sakit, jangan lupa saya mengingatkan untuk didoakan temannya, mungkin kalau ada yang sakit, kemudian dijenguk kalau perlu, biar ada dukungan emosional, ada dukungan untuk sembuh ya, seperti itu. Baik, sebelum kita ke pembelajaran, mungkin ada yang punya quote hari ini, ada punya kata-kata inspirasi, kata-kata hari ini. Priska, Dinar, ada kata-kata hari ini yang menjadi motivasimu selama ini, mungkin ya, yang menjadi prinsip atau keyakinanmu selama ini gitu. Apa? Hidup terus berjalan. Hidup terus berjalan. Kita harus melakukannya karena itu takdir kita. Oke, terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan ya, Rizka. Alhamdulillah ya. Jadi penting nanti kita untuk berbagi inspirasi ya. Jadi mungkin kedepannya kita mungkin buat lembar kayak mading atau buat di grup kelas kita ada kata-kata quote, walaupun terdengar atau terlihat seperti grup bapak-bapak, tapi yang namanya quote itu perlu ya, grup bapak-bapak. Kalau grup saya udah banyakkan quote-quote gitu ya, sampai wah setiap hari ada quote gitu. Mungkin untuk yang masih muda kadang mendengar quote itu apa, omong kosong dan sebagainya macam, tapi percayalah bahwa itu keluar dari orang yang sudah mengalami kehidupan yang lebih lama dibanding Anda. Pengalaman mereka itu yang berbicara, okay? Seperti itu. Baik, untuk kegiatan hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mempelajari multimeter, atau dalam hal ini nanti mempraktekkan penggunaan multimeter sebagai ohmmeter. Jadi harapannya tujuan pembelajaran hari ini adalah Anda dapat melakukan pengukuran multimeter sebagai ohmmeter dengan benar. Ada yang sudah pernah menggunakan multimeter sebelumnya? Sudah. Di mana? Di Teva. Untuk mengukur apa?
tegangan aki. Ada lagi yang lain? Ukur resistor. Oh, udah pernah berarti. Ada lagi yang lain? Ada yang belum pernah? Oke. Nah, nanti hari ini kita akan belajar untuk penggunaan multimeter. Mungkin ada yang sudah pernah, mungkin ada yang belum. Nah, khususnya hari ini nanti kita akan belajar multimeter yang analog terlebih dahulu ya. Seperti itu. Kemudian karena Anda mungkin baru pertama menggunakan multimeter, kita ada pretest dulu sedikit ya. Nanti agar saya tahu seberapa kemampuan Anda atau bagaimana nanti saya akan memperlakukan atau memenuhi kebutuhan belajar Anda. Tiap orang punya kemampuannya sendiri-sendiri, kemampuan awalnya berbeda-beda, termasuk gaya belajarnya, motivasinya apa, dan terlebih tentang nanti bagian dari pembelajaran agar semuanya bisa mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Beda-beda. Ada yang senang belajarnya pakai video, ada yang senang belajarnya pakai teks, ada yang senang belajarnya praktek. Nah, nanti kita coba penuhi segala kebutuhan yang Anda butuhkan untuk pembelajaran hari ini. Saya siapkan materinya dulu. Baik, boleh dikeluarkan HP-nya. Nah, silahkan Anda scan barcode itu ya. Kalau ada yang kesulitan boleh maju dulu ke depan untuk nge-scan barcode-nya. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab nanti terkait dengan kemampuan awal Anda atau kebutuhan belajar Anda ya. Itu ada beberapa pertanyaan. Silahkan dijawab dengan jujur. Jadi nanti saya tahu kebutuhan belajar Anda seperti apa. Nanti pembagian kelompoknya nanti saya bisa tepat ya. Seperti itu. Bisa? Bisa. Ada beberapa pertanyaan, ya? Coba Pak, diisi aja. Ya. Kelasnya A ya? Ya. Kelas 10 PMA. Ya. Bisa? Bisa. Ya. Bisa tak? Oke. Jadi nanti saya tahu kebutuhan belajar Anda seperti apa. Kemudian itu bagian dari pretestnya. Di pengelompokannya nanti saya tahu. Saya langsung bisa lihat datanya di sini. Baik, saya lihat sudah semua. Boleh ditaruh di depan lagi HP-nya ya. Di depan meja semua, jangan sampai mengganggu. Bukunya dikeluarkan dulu sekarang ya. Kita masuk ke pelajaran. Buku tulis Anda dikeluarkan atau buku laporan itu juga boleh ya. Ya. Baik, tadi sudah ada quote-nya, sudah pretest. Sekarang biar fresh, biar fokus, berdiri semua dulu ya. Kalau di situ sempit boleh ke tengah atau ke samping meja sebelah kanan kirinya ya. Nah, kita penyegaran dulu ya. Penyegaran sebentar. Sudah berdiri semua ya. Kalau sempit boleh di tengah, lorong tengah sini juga boleh ya. Di lorong tengah juga boleh. Baik, perhatikan instruksi saya. Nanti kalau saya bilang pagi, Anda tepuk 1 kali. Oke? Bisa dipahami ya? Kalau saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang sore, tepuknya 3 kali. Kalau saya bilang malam, nggak ada tepukan, nggak ada suara ya. Pokoknya nggak tepuk ya. Oke, sudah siap? Oke. Pagi, sore, siang 2 kali ya. Malam. Oke, berarti fokus. Oke ya, kita ulangi lagi. Pagi, sore, siang, malam. Iya, hampir. Oke.
berarti fokus. Sekali lagi, agak cepat ini ya. Pagi, sore, siang, sore, pagi, malam. Ada. Ya, maju ke depan sini. Sekarang kamu yang mimpin. Kamu coba jebak teman-temanmu yang mungkin selama ini Oke ya, kamu mimpin dulu. Perhatikan, sekarang instruksi dari rekan kita. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, sore, siang, pagi, malam. Ada, siapa tadi? Yo, sini, gantian. Oke, makasih mas. Yo, yang salah maju. Nggak boleh terus nggak bersuara ya, itu curang namanya ya. Harus tetap bersuara ya. Yang salah. Oke, sekarang coba kamu yang mimpin, teman-temanmu biar fokus. Silahkan dipimpin. Pagi, malam. Ada langsung. Oke mas, maju mas. Kita dua lagi atau sampai ada yang kalau ini nggak ada yang kejebak berarti sudah cukup ya. Sore, pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Oke, terakhir ya, waduh. Instruksinya mungkin ini ya, agak cepat, terlalu cepat ya. Oke, ini terakhir. Semoga semuanya sudah fokus. Perhatikan dulu biar fokus. Sambil didengerin instruksinya, mungkin nggak usah ngelihat. Ada yang mungkin mau sambil merem juga nggak apa-apa. Silahkan. Ya. Oke, sudah terima kasih. Walaupun masih ada yang salah, tapi semoga sudah fokus ya. Silahkan duduk kembali. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Nah, jadi yang terima kasih sudah percaya diri di depan, tadi sudah berani memimpin ya. Untuk mungkin ya ada niat untuk ngeprank temennya, tapi nggak apa-apa. Yang penting berani maju untuk ke depan. Baik, saya kira sudah fresh, sudah fokus ya. Anda tadi sudah persiapan, sudah pretest, sudah ini. Sekarang kita masuk ke materi pelajaran kita. Nah, ini saya siapkan beberapa bahan ajar nanti sesuai dengan kebutuhan belajar Anda. Ada yang mungkin senang video, di link ini ada yang senang pakai PPT, di sini juga ada, yang teks juga ada ya. Jadi nanti sesuai kebutuhan belajar Anda atau sesuai dengan Anda sukanya yang mana. Mau semua dibaca juga boleh, semua disimak juga boleh. Atau mungkin melengkapi dari teks, merasa kurang jelas, butuh video, bisa dilihat juga di link ini. Ya, link ini nanti saya bagikan di grup atau mau di-scan juga boleh ya. Di-scan sekarang boleh, nanti untuk membantu pelajaran ya. Boleh kalau mau di-scan sekarang. Ya. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari multimeter sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi. Kita belajar multimeter, setidaknya ada dua nanti multimeter yang kita pelajari, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Fokus kita hari ini nanti adalah belajar multimeter yang analog. Ya, kita belajar multimeter yang analog. Multimeter analog itu kalau diibaratkan jam, itu jam yang analog yang menggunakan jarum, ya, menggunakan jarum. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu kalau dianalogikan dengan jam tangan itu adalah yang model digital, ya. Ada yang pakai jam tangan? Nah, ini analog ya. Oke. Ada yang nggak bisa baca jam analog mungkin? Ada? Ada. Sempat ramai ya kemarin ya di X itu tentang polemik ada yang nggak bisa baca jam analog gitu. Ya, kalaupun masih ada yang belum bisa ya nggak masalah ya. Kadang memang multi persepsi gitu ya. Dan itu walaupun tidak menjadi mapel atau dipelajari di sekolah secara langsung, tapi
bagaimanapun ya ternyata bisa bikin rame. Tapi setahu saya di SD diajari dulu ya, di SD ada ya, diajari zaman analog. Nah nanti membacanya pun sama seperti zaman analog, ada garis-garis yang harus dipahami. Baik, kemudian ini multi emitter analog biar lebih mudah memahami, mungkin bisa dilihat secara langsung benda aslinya. Lagi di belakang. Iya. Nah, ini multimeter analog, kita kenalan dulu. Nanti Anda bisa baca kembali, ini saya sampaikan pengantarnya biar nanti prakteknya tidak sampai salah. Nah, multimeter analog. Kalau mendengar kata multimeter, ya, khususnya ada kata meter di belakangnya, benda apa yang kalau menurut Anda atau pernah Anda dengarkan itu ada unsur meternya, alat yang ada unsur meternya selain multimeter? Meteran. Untuk mengukur apa? Panjang, tinggi, boleh. Ada lagi alat yang pakai kata meter? Termometer. Untuk mengukur apa? Suhu. Ada lagi yang lain? Di sepeda motor ada nggak? Speedometer, dari kata speed, ya, mengukur, berarti mengukur apa? Kecepatan. Nah, seperti itu. Jadi multimeter itu nanti adalah, kalau dari arti kata itu adalah berbagai jenis. Kalau Anda nyebut multi talent itu kan nyebutnya banyak talenta. Nah, kalau multimeter banyak alat yang bisa mengukur banyak hal. Dalam hal ini ada 3, ada ampere, ada volt, ada ohm, atau ada yang menyebut dengan akronim avometer, ya. Jadi multimeter itu ada istilah untuk avometer. Kalau di TKR atau di TDSM itu kadang ada yang nyebutnya tester, ada yang nyebutnya multitester atau avometer, gitu juga ada. Jadi itu hanya penyebutan saja yang berbeda. Untuk bagian-bagiannya ada jarum pengukuran, skala pengukuran. Jarum pengukuran fungsinya untuk apa? Ada yang tahu kira-kira? Ya, membaca atau mengetahui tegangan atau hasil pengukuran, ya, lebih tepatnya, ya, hasil pengukuran. Kalau skrup ini yang tengah ini, nih, untuk kalibrasi titik 0 sebelah kiri, ya. Ini ada skala pengukuran, skala itu yang ada garis-garisnya nanti untuk membaca hasil pengukuran. Kalau 0 ohm adjustment, fungsinya untuk apa? Ya, 0 ohm adjustment. Bisa dibaca 0 ohm, bisa 0 ohm adjustment. Fungsinya untuk kalibrasi, betul. Kalibrasi ohmmeter khususnya, ya. Kan ada tulisannya 0 ohm adjustment, berarti untuk kalibrasi ohm. Khusus ohm aja, ya. Jadi kalau mau ngukur volt, ngukur ampere, nggak perlu kalibrasi itu, ya. Batas saklar, batas ukur yang diputar-putar itu, yang bisa diputar, ya. Tapi muternya pelan-pelan, jangan red gitu, ya. Nanti rusak, ya. Pelan-pelan aja, slow aja, ya. Memindah batas ukur ada probe atau jarum penyidiknya itu. Kemudian di langkah berikutnya adalah langkah kalibrasi. Untuk ohm itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah posisi selektor pada posisi ohm, ya. Selektornya pada posisi ohm. Hubungkan kedua probe, boleh sambil dicoba, ya. Kemudian putar 0 ohm adjustment knob tadi sampai jarumnya bergerak ke arah 0, ya, ke arah 0. Kemudian papan skala sekarang. Oke, sebelum ke papan skala, coba semua dicoba dulu kalibrasi. Nanti pas praktek tetap dicoba lagi. Ini sementara sambil nyoba. Bisa? Ya, probe-nya ini dilepas dulu, dihubung singkatkan, ya, merah dan hitam dikonekkan, ya. Ke kanan sampai 0, ya. Oke. Oke.
Nah, nanti lebih detailnya pas praktek. Nanti ada kelompok praktek yang akan saya bentuk. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada? Belum. Jangan asal siap tidak gitu ya, tapi kalau memang ada yang belum paham langsung tanya ya. Gitu. Nah, papan skala sekarang. Papan skala yang kita amati hari ini khususnya adalah yang di bagian paling atas. Ada simbolnya ohm ya. Ada simbolnya ohm. Itu nanti digunakan untuk membaca hasil pengukuran ohmmeter ya, khusus untuk ohmmeter. Ada cermin. Nah, cermin ini fungsinya untuk apa? Tadi belum dibahas ya. Untuk apa kira-kira? Ada cermin di bawah skala. Cermin. Untuk ngaca? Cukup segitu untuk ngaca? Nggak cukup ya. Bahkan alisnya aja nggak kelihatan. Cermin itu digunakan nanti untuk membantu mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. Artinya begini, Anda membaca multimeter analog itu harus dari depan persis. Tangan saya ini anggap bayangan dari jarumnya. Ini jarum, ini bayangannya. Itu harus sejajar. Ya, tidak boleh antara jarum terlihat, bayangan juga terlihat. Itu nanti hasilnya tidak akurat. Ya, jadi pembacaan multimeter analog itu yang tepat, yang benar adalah dari depan persis. Ya, dari depan persis antara bayangan jarum dan jarumnya itu saling berhimpitan. Jadi bayangannya nggak kelihatan. Ya, itu baru tepat. Tapi kalau Anda membacanya dari samping, jarumnya kelihatan, bayangan jarumnya juga kelihatan, itu nggak pas. Ya, geser satu garis biasanya. Nah, satu garis itu nilainya berapa? Ada yang nilainya 0,2, ada yang nilainya 1, ada yang nilainya 2, beda-beda. Makanya nanti harus tepat dari depan. Nah, ini yang bawah untuk DC Polamer, ini pertemuan berikutnya, yang lain ya, masih banyak skala, tapi fokus kita yang paling atas. Nah, ini batas ukurnya, ada ohmmeter di sebelah kanan bawah, ada X1, X10, X100, X1K. Itu yang kita praktekkan hari ini. Ya, jadi ada batas ukur kali 1, kali 10, kali 100, kali 1 kilo. Nanti hasil pengukurannya adalah jarum yang terbaca tadi dikalikan dengan batas ukur yang digunakan. Ya, batas ukur yang digunakan berapa? Ini untuk volt DC, untuk ampere DC ini minggu depan. Ya, nah ini bisa diputar ya, knobnya itu bisa diputar. Ya, pelan-pelan mutarnya, nggak usah berat gitu ya. Suaranya memang bagus, tapi efeknya yang nggak bagus. Alatnya nanti yang rusak. Ya. Nah, ini pengantar aja, kita coba cepat saja. Coba difikirkan dulu jawabannya, nggak usah langsung disampaikan. Berapa hasil pengukurannya? Berapa yang ditunjuk skala? Berapa batas ukurnya harus Anda perhatikan? Berapa jawabannya? Oke, saya kasih 5 detik dulu. 2, 3, 4, 5. Berapa hasilnya? Anggap itu pas garis ya, anggap pas garis. 3, satuannya ohm ya. Jadi memang skalanya ohmmeter ini agak unik. Dia enggak linear 100% antara 5 dan 2, 5 dan 10, 10 dan 20, 20 ke 30 itu nilainya berbeda-beda ya. Jadi nilainya berbeda-beda. Kalau di sini sebenarnya ada yang pakai rumus. Pakai rumusnya itu angka yang di belakang dikurangi angka yang depan dibagi jumlah garisnya, itu bisa. Contoh yang ini ya, kita lihat yang tinggi dulu. 5 dikurangi 2, 3. Kemudian jumlah garisnya itu dimulai dari yang ini ya, 2 dihitung tapi 0. 0, 1, 2, 3. Berarti jumlahnya 3 ya. Tadi 3 dibagi 3, berarti satu garis nilainya 1. Nah, itu berarti ini adalah 3, ini adalah 4. Nah, itu kalau pakai rumus seperti itu. Tapi kalau sudah berpengalaman, biasanya udah, oh ini dicoba, dites dulu. Ini 3, kalau ini 3, ini 4, bener nggak? 2, 3, 4, 5. Oh bener. Berarti itu bisa kalau udah berpengalaman. Kita coba lagi, misalnya dari sini 10 ke 20. 20 dikurangi 10? 10. Jumlah garisnya kita lihat ya. Ini nggak dihitung atau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 dibagi 10? 1. Berarti satu garis nilainya juga 1. Berarti di sini berapa? 15. Ini 12. Nih 11. Nah, seperti itu. Kita coba rumus yang sama dengan skala yang lain. 20 dibagi 20 dan 30 nih ya. Kalau tadi kan nilainya ini 1 ya. Satu strip nilainya 1. Sekarang yang ini 30 dikurangi 20 10. Jumlah garisnya 1 2 3 4 5. 10 bagi 5 2. Berarti satu garis nilainya 2. Berarti ini 30. Nah, nanti seperti itu ya. Nah, kita coba soal yang lain. Kalau ini berapa? Diam dalam hati dulu, dipikir. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya baru disampaikan. Saya kasih waktu 5 detik dulu. 1 2 3 4 5. Ada yang sudah punya jawaban? Angkat tangan. Berapa? 6,5. Ada yang punya jawaban lain? Satuannya apa? Ohm. Ini masih kali 1 ya, 6,5. Betul atau enggak jawabannya 6,5? Betul ya, coba kita tes. Nanti 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang kecil itu juga sama, berlaku ngitungnya sama ya. Jadi kalau ada garis yang lebih tinggi itu diutamakan dulu. Biasanya kalau ada 2, itu ini nilai tengah. Ini 15 gitu. Kalau ini ya 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5 dan seterusnya. Betul ya jawabannya 6,5. Tepuk tangan dong untuk temannya dulu. Mantap. Nah, yang lain jangan mau kalah. Masih ada beberapa pertanyaan. Masih dikali 1. Oke, disimak di dalam, dipikir dulu. Masih kali 1. Ini anggap pas garis ya. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang mau jawab? Berapa mas? 16. Ada yang punya jawaban lain? Jawabannya sama 16? Oke, sami. Alhamdulillah. Berarti sudah bisa dipahami. Terima kasih ya. Nanti tepuk tangannya bareng-bareng aja. Ya. Sekarang disimpan dulu jawabannya. Dipikir berapa hasilnya. Masih, oh bukan kali ingat bukan dikali 1 ya. Dikali 10 sekarang. Sekarang kali 10. Hasil akhirnya dan satuannya jangan lupa. Hasil akhir dan satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang sudah punya jawaban? Berapa? Rizka? 260 ohm ya. Intonasinya bisa berbeda ya. 260 ohm gitu. 260 ohm gitu. Ya, walaupun bahaya. Ya, intonasinya hanya apa namanya? Untuk ini ya, biar fresh saja. 260 ohm. Ya tetap aja intonasinya ohm gitu ya. Seolah-olah manggil gitu ya. 260 ohm gitu. Apanya dari 260 itu ya? Nah, benar 260? Betul ya. Jadi ini 20, hasil skala itu 26 dikali 10 berarti 260 ohm. Ada beberapa lagi, masih ada beberapa. Ini saya hitung sampai 5 dulu. 1 2 3 4 5. Ada yang sudah punya jawaban? Yang mungkin penglihatannya agak kurang fresh, bisa maju ke depan, masih ada 2 kursi kosong. Ada yang sudah punya jawaban? Yang sudah jawab lagi boleh ya, nggak apa-apa. Diskusi sama teman di sebelahnya juga boleh. Berapa? 420 ohm. Oke ya, ini 30, 50, berarti ini 40 ya. Karena dia di tengah-tengahnya, kemudian ini satu strip nilainya 20, 42, 44, 46, 48, betul, berarti 42 dikali 10, 420 ohm. Oke, luar biasa. Nih, yang ini, beda soal lagi, masih kali 10. Diskusi sama temennya di samping, biar ada yang mungkin nanti pas praktek juga hasil pengukurannya didiskusikan.
Berapa Mas? 650 ohm. Ada yang punya jawaban lain? Kita tunggu dulu. Sudah ada satu jawaban 650. Kita tunggu jawaban yang lain dulu. Masih ada yang berpikir. Berapa dulu jawabanmu? Sama? Sama. Ada lagi yang lain? Jawabannya berapa, Mar? 650. Oke, kita coba bahas ya. 50, 60, 70, 80, 90. Oke. Yang penting kita utamakan yang tinggi dulu. Kalau yang tinggi itu sudah ketemu, langkahnya pas ya, itu berarti benar kemungkinan. 650. Cukup atau mau ditambah soal lagi? Cukup ya? Oke, saya kira cukup. Nanti kita fokuskan di pas praktek biar waktunya tidak terlalu banyak. Ini ada beberapa soal untuk kali 1K, kali 100, prinsipnya sama. Nanti harus Anda kalikan dengan batas ukur yang Anda pilih ya. Nah, ini lengkapnya. Nah, nanti yang menghendaki video juga bisa. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. ini kita simak sebentar ya. Kali ini kita akan membahas tentang sentimen peranan. Harapannya, kita menonton video ini kita dapat mengetahui fungsi jenis. Dan biasa menggunakan multimeter yang baik dan benar. Mari kita mulai. Apa itu multimeter? Multimeter adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur besaran listrik. Multimeter dapat digunakan untuk mengukur tekanan listrik dengan sasaran pokok baik DC maupun AC. Mengukur arus listrik dengan sasaran ampere dan juga dapat digunakan untuk mengukur resistance atau tekanan. Tuan Guru, ada jenis multimeter yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Dalam video ini kita akan fokus pada pembahasan multimeter analog. Berikut adalah bagian multimeter. Yang pertama adalah bagian tombol pengaturan. Tombol yang dimaksud biasanya berupa pasang lebar yang dapat digunakan untuk memilih jenis pengukuran yang akan dilakukan berdasarkan batas ukurnya. Bagian yang kedua yaitu jarum pengukuran. Jarum pengukuran akan bergerak menunjukkan hasil suatu pengukuran. Akan mendapat hasil pengukuran tekanan dan arus yang akurat. Sebelum digunakan, pastikan jarum berada pada angka 0 pada papan skala. Apabila belum, kita dapat melakukan kalibrasi dengan memutar proses menggunakan operometer. Sebenarnya, untuk kalibrasi pengukuran landasan dapat dilakukan dengan menghubungkan kedua huruf dan memutar tombol adjustment hingga menentukan angka output. Bagian yang ketiga yaitu huruf pengukuran. Huruf diukurkan dan titik yang akan diukur. Huruf terdiri dari dua buah garis penunjuk dengan dua warna yaitu merah dan hitam. Huruf merah diidentikan dengan huruf positif, sedangkan huruf hitam diidentikan dengan huruf negatif. Yang keempat yaitu skala pengukuran. Skala yang ditunjukkan oleh jarum akan dibaca sebagai hasil pengukuran. Terdapat beberapa skala pengukuran, di antaranya skala untuk voltmeter, skala untuk voltmeter, dan skala untuk ampermeter. Skala ampermeter adalah skala yang dapat diatas dengan nada rendah. Skala ampermeter memiliki perbedaan dengan skala lain, yaitu memiliki nilai 0 sebelah kanan dan nilai angka tidak linear. Pembacaan hasil pengukuran ampermeter yaitu pembacaan skala ampermeter dikalikan dengan nilai batas ukur yang digunakan. Perhatikan contoh pengukuran ampermeter berikut ini. Jarum menunjukkan angka 5, sedangkan batas ukur yang digunakan adalah kali 1. Hasil pengukuran sama dengan nilai yang ditunjuk oleh jarum dikali dengan batas ukur yang digunakan. Sehingga hasil pengukuran tersebut adalah 5 dikali dengan 1 dengan hasil 5 ohm.
Contoh kedua, Jawa menunjukkan angka tersebut, sedangkan batas kuliah yang digunakan adalah angka 10. Berapakah nilai hasil pengukuran tersebut? Jeda video ini kembali akan mencari jawabannya. Putarkan kembali setelah menemukan jawabannya. Oke, ini video ini ada di link, nanti sambil praktek kalau butuh informasi lebih bisa diputar kembali ya, atau kan berupa link, Anda nggak perlu download. Jadi nanti waktu mau ulangan, mau PTS, PAS bisa diputar kembali ya. Ini saya kira saya cukupkan, nanti bisa diputar kembali saat Anda praktek. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan praktek hari ini nanti. Praktek nanti sesuai petunjuk LKPD. LKPD-nya nanti saya akan perlihatkan dan saya bagikan tabelnya. Nanti membuat laporan praktikum ya. Laporannya berupa apa? PPT boleh, membuat video boleh, membuat mind mapping boleh, infografis boleh, sesuai dengan kemampuan Anda. Anda senangnya yang mana? Di luar itu, misalnya Anda mau membuat wujudnya kayak konten yang lucu tapi edukatif boleh ya. Anda mau membuat poster, misalnya poster pakai Canva boleh ya. Ada yang bisa Canva? Ada. Nanti Canva boleh ya. Canva boleh. Kemudian Anda butuh kertas, nanti saya sediakan kertas. Kalau mau membuat mind map dicoret-coret pakai spidol juga boleh ya. Kemudian nanti presentasi. Nanti kita lihat waktunya, kalau memang cukup semua ya kita presentasikan semua, kalau enggak sampling aja ya, beberapa nanti ya. Kemudian akan saya bagi kelompoknya sesuai dengan yang kita hasil pretest tadi ya. Saya lihat beberapa analisis ada yang butuh pembelajaran dan mungkin biar pemerataan kemampuan ya, tidak enggak semua yang merasa enaknya pakai video semua. Jadi tidak saya kelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya, tapi sesuai dengan kebutuhannya saja. Ya, tadi hasil sampling saya. Yang di belakang dua boleh maju ke depan sini. Ya, Alia sama Anita. Nih, kelompoknya 5 orang di sini ya. Kursinya boleh diatur. Ini satu meja gini saja ya, boleh muter. Ambil satu lagi. Nah, ini kamu ada ke belakang. Ini tadi saya udah nggak perlu perubahan banyak. Mau pakai meja yang depan apa yang sini? Sini aja. Putar aja kursinya biar nyaman. Amar gabung sini, Mar. Gabung sini. Kursinya bawa aja ke sini atau di situ juga boleh. Kenapa nggak mau? Kamu dibully temennya, enggak toh? Enggak, oke. Oke. Nah, ini pindah depan sini Mas biar lebih mudah. Nah, ini berlima. Kamu ada ke belakang, Ginar sama Galih ada belakang. Habib boleh di situ atau boleh di sini, sama aja. Berlima ya. Dipisah, harus dipisah, kasihan dia nanti. Ya. LKPD juga ada di link tersebut ya. LKPD juga ada di link itu. Jadi Anda bisa buka nanti. Ini saya tampilkan dulu sebentar. And show. LKPD-nya di situ sama seperti praktek-praktek yang sebelumnya, ada header di atas. Untuk laporan yang di buku nanti kalian nggak usah buat, tapi laporan presentasi saja ya. Boleh kalau misalnya kok saya PD-nya langsung presentasi pakai alat, pakai bahan atau demonstrasi di depan nanti boleh ya. Ada yang mau buat video boleh, Canva boleh, presentasi langsung demonstrasi juga boleh ya. Nah, ini LKPD-nya nanti bisa diakses di link yang sudah saya bagikan. Kemudian ada di situ ada elemen, ada capaian pembelajaran yang ditujukan. Yang penting
tujuannya adalah bahwa nanti Anda mampu melakukan setting multimeter persiapan pengukuran hambatan pada rangkaian elektronika. Artinya adalah Anda bisa kalibrasi. Kemudian Anda mampu menjelaskan pengoperasian pengukuran hambatan pada rangkaian elektronika, ya. Nah, di mana nanti saya bisa mengukur Anda mampu menjelaskan ya saat Anda presentasi tadi, ya, presentasi nanti. Sekaligus nanti ada post test sedikit. Teori dasar ini bacaan ya, nanti bisa Anda baca lagi. Prinsipnya sama dengan yang sudah saya sampaikan. Kemudian alat dan bahan nanti multimeter analog 1. Sudah ada semua multimeternya? Ya, kemudian yang kedua adalah resistor 5 ukuran yang berbeda, ya, masing-masing 1 buah. Nanti saya bagi. Kemudian joksit dan alat tulis. Nah, untuk membantu kegiatan praktek hari ini saya sudah siapkan untuk tabel hasil pengukurannya. Diisi nama anggota kelompok, kemudian kode resistornya. Keselamatan kerja, ini penting ya. Yang pertama, praktik sebelum praktik harus mengetahui tata tertib bengkel ya. Semua bawa wearpack. Nah, pakai wearpack. Pakai sepatu semua. Oke. Pentingnya sepatu untuk apa? Ya, melindungi kaki. Kalau orang listrik pentingnya pakai sepatu untuk apa? Ya, tidak tersengat arus listrik ya. Yang jadi dilema kadang ke masjid benerin toa harus lepas sepatu gitu ya, seperti itu. Di ruangnya Pak Nopi ya. Oke, wearpack sudah. Baca dan pahami petunjuk praktikum ini saya bacakan juga. Gunakan alat sesuai fungsinya ya, alat sesuai fungsinya. Fungsinya multimeter untuk apa? Mengukur ya, tidak untuk ngukur di otak sini, nggak ada gunanya. Anda ngukur di kepala sini nggak guna juga, tidak menunjukkan hasil yang apa. Itu hanya untuk bohong-bohongi orang biasanya. Ya. Tapi kalau mau diukur ya silahkan, mungkin nilai resistansi otaknya berbeda. Jika ada kesulitan, melakukan konsultasi dengan guru ya. Kemudian kelompok sudah saya bentuk, langkah kerjanya di situ ada siapkan alat bahan, periksa multimeter atau resistor sebelum digunakan, pastikan semua alat dan bahan keadaan baik. Kalau multimeter Anda kok nggak bisa dikalibrasi sampai 0, itu indikasinya adalah baterainya hampir habis ya. Biasanya di X1. X1 dikalibrasi nggak bisa, itu berarti baterainya minta diganti di dalam. Nanti lapor saya ganti yang baru. Selalu memperhatikan keselamatan kerja, letakkan saklar batas ukur sesuai dengan fungsinya, lakukan kalibrasi. Setiap berpindah batas ukur perlu kalibrasi. Yang poin penting itu nomor 7 ini. Setiap pindah batas ukur harus dikalibrasi ulang, ya. Setiap pindah batas ukur dari X1 ke X10, X10 ke X100 itu harus dikalibrasi lagi, ya. Sama halnya nanti waktu balik ke X10 lagi, harus kalibrasi lagi. Kenapa? Bisa Anda coba nanti pas Anda kalibrasi di X10 sudah 0, Anda pindah ke 100 itu pasti kalibrasinya ada potensi geser, ya. Jadi tetap harus dikalibrasi setiap kali berpindah batas ukur. Kalau nanti ada hasil tabelnya terlalu jauh dari nilai yang tertulis, kemungkinan adalah salah atau belum kalibrasi. Salah baca bisa, belum kalibrasi bisa, atau membacanya tidak tegak lurus juga bisa. Berikutnya salin tabel pada buku, lakukan pengukuran pada tabel. Tabelnya sudah dibagi ya. Saya kira tidak terlalu sulit. Kemudian setelah selesai kembalikan alat dan bahan, kemudian bersihkan area praktek, kerjakan laporan. Nah, laporannya bisa nanti dikerjakan. Kelompok sini nanti apa presentasinya? Pakai kertas ini? Iya. Kertas ini, oke. Kelompok sini presentasinya nanti mau apa rencananya? Buat video kayaknya mudah, atau yang lain? Atau mau demonstrasi langsung di depan? Canva? Boleh ya. Kalau kelompok ini rencana? Demonstrasi langsung? Ya. Boleh. Kelompok ini rencananya? Video? Video belum ada kan? Video kamu rekam cara kalibrasi gini. Dah gitu. Demonstrasi? Oke, boleh. Sesuai ini kalian. Sesuai nyamannya Anda.
Baik, itu saya kira gambar kerjanya sederhana seperti ini. Anda nanti saya bagikan resistor masing-masing kelompok 5 diukur ya. Nah, ohmmeter itu berpolaritas atau enggak? Plus minusnya, merah hitamnya berpengaruh apa enggak? Kalau ngukur ohm. Nah, nanti dicari ya, itu sekaligus jadi mungkin pembuktian kalau selama ini berpikirnya masih lima ya, Amit. Diukurnya gini ya, di ujung-ujungnya. Resistornya kode yang perlu Anda tuliskan di tabel itu bukan kode warnanya, tapi kode yang langsung di sini. Di sini tulisannya 1K ohm, berarti langsung ditulis 1K ohm. Tuh ya. Sudah berapa? 4? Ya, Baik, ada 5. Nah, pengisian tabelnya ini ya, tolong disimak ke depan dulu. Ngisi tabelnya ini, kan ada 5. Yang ditulis di kode itu adalah tulisan di situ. Ya, tulisannya berapa itu? Atau 100K ya tulis 100K ohm sesuai dengan tabelnya. Batas ukur yang Anda gunakan berapa ditulis ya. Nilai penunjukan jarum itu sebelum hasil akhir ya, hanya di jarumnya itu nunjuk angka berapa. Hasil pengukurannya total sudah dikalikan antara skala dengan batas ukurnya langsung dikalikan. Selisih itu di sini kan kita nanti sambil mengetahui resistor itu kan punya toleransi ya. Nah seperti itu. Anda kurangi aja mana yang besar. Kalau yang nilai asli atau kode lebih besar ya dikurangi dengan yang nilai itu. Kemudian ada tugas yang harus diisi. Nanti lebih ke presentasi saja ya. Ini untuk laporan di buku gelatik saja. Yang penting nanti di presentasinya dipersiapkan. Baik, ada pertanyaan sebelum dimulai? Sudah mulai? Oke, nggak apa-apa. Baik, kalau ada nanti langsung ditanyakan, tidak usah sungkan. Silahkan dimulai. mau jenak. Lu masalah itu pasti kita pas kan target kita sejajar dari lampu deh ke samping ya dipasang Harus dipasang. Yang baca siapa? kami pak Tommy lah, tegak lurus. Bayangan sama jarumnya harus berhimpitan. kan ini dengan ya Dipegang pengaruh dikit, tapi enggak apa-apa. Yang sisanya ngisi ini ya, ngisi tabelnya salinan DI 100 volt. Yang angkanya yang 0,5 G nggak usah ditulis. Nah, yes. Takutnya itu apa yang 100 kali atau yang X ya, yang X10 itu. Ya, kan X10, X1. Kamu pas ngukur itu mau pakai yang mana? Tentu itu berdasarkan ini ya, berdasarkan nilainya ya. Kalau dia masih ratusan, itu biasanya kalau nggak kali 1, kali 10. Kalau K, kalau 1K itu kan angkanya K tapi kecil, pakai C yang 100. Kalau 10K ya pakai 1K. kali 10? Ini jangan 10 pagi. Ya, kamu ini tadi ini berapa? Nilai hasilnya berapa? 150. Yang terbaca 15. Nah, berarti pas dong. Gitu.
Pakai satuan ya. Satuannya jangan lupa. Aman? Aman, Pak. Oke. Kena Tommy aman. Kok Tommy dulu kok? Kalau praktek kopi. Ini malah untuk penyangga gini loh, enak. Ah, demes. Ini kan untuk mengkalibrasi warna. Ya, Ini harus dihubungkan. Ini dikalibrasinya pas dilepas atau Pas dihubungkan. pas dihubungkan? Iya. Enggak, pas sebelum dipakai. Kamu hubung singkatan dulu. Oke, waktunya saya kira habis, sudah cukup, sudah semua ya. Sekarang kita presentasikan hasil pembelajaran kita hari ini. Kelompok mana yang mau menampilkan hasil belajarnya lebih dahulu? Ada yang mau maju duluan? Ada yang sudah siap? Oke, silahkan maju. Kelompok 1. Beri tepuk tangan kelompok 1. Kelompoknya Friska, Alia, dan kawan-kawan. Jangan disorak itu ya. Yang lain nyimak dulu ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, kami dari kelompok 1 dan di sini kami akan menjelaskan hasil kelompok 1. Ini menjelaskan gambar dari multimeter. Jadi kita akan menjelaskan bagian-bagian dari multimeter. Begitu kami akan memperkenalkan diri kalian itu dulu. Perkenalkan, nama saya Friska Putri dari kelas 10. Perkenalkan, saya dari multimeter. Warna biru dan perkenalkan, Anda pasti dari kelas 10. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari gambar. Yang pertama adalah adjustment yang digunakan untuk mengatur atau mengkalibrasi jarum itu ke posisi 0 sebelum melakukan pembukuan. Yang kedua ada kalkulator yang berfungsi untuk menghubungkan antara multimeter dengan benda yang akan diukur. Dan yang merah ini untuk posisi yang ini merah untuk negatif, maaf ya. Kembali yang ini untuk negatif, yang ini untuk positif atau enggak. Ya, saya akan menjelaskan jarum pengukuran yang berfungsi sebagai penunjuk pusaran yang diukur. Jarum ini bergerak sesuai dengan pusaran yang diukur seperti ganas, arus, atau resistansi. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai bagian-bagian yang diukur. Sebelum lanjut itu ada kayak ini. Saya mau bertanya. Cara dari kalibrasi multimeter itu mana ya?
Jadi waktu kita nge-gas itu kita hubungkan box merah dan hitam untuk positif dan untuk kita lakukan. Ini kita satuannya dan akan kita ukur. Setelah itu kita berikan. Lalu ukur ini dari sini enggak. Menunjukkan ini akan ke posisi 0 dulu, setelah itu kita hubungkan lalu yang berikut. Oke, terima kasih. Ada lagi? Cukup? Oke, silahkan ditutup. Jadi presentasi dari kelompok kami, apabila ada kesalahannya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah dikirim yang buat Canva dan video? Sudah selesai? Dikirim WA aja, Mas. Kemudian selain yang presentasi ada 2 kelompok yang ternyata pengen ngirim video dan 1 Canva ya. Kapan lagi tampil di TV? Sudah dikirim Canva-nya? Ya, terima kasih. Tepuk tangan kelompok 3. Luar biasa. Gak tahu, nyimpennya langsung otomatis gini. Saya nyimpennya waktu itu malah langsung cuma save gitu. Nah, ini dari kelompok 4 ya, mereka membuat infografis atau poster ya. Mau dijelaskan ke depan? Salah satu, silahkan. Boleh, 2 orang boleh, perwakilan 2 orang boleh. Oh, semua ya. Ya, silahkan. Butuh mayoretnya, mayoret. Silahkan. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya Bejo akan Sini saya akan menerangkan tentang tugas yang kami buat, yaitu poster menggunakan aplikasi Canva.
Nah, jujur cara mudah untuk menggunakan multimeter. Yang pertama yaitu kita persiapkan multimeter. Pastikan multimeter dalam kondisi baik dan jarum petunjuk berada pada posisi final. Jika tidak, Anda perlu mengkalibrasi alat itu terlebih dahulu. Penjelasan untuk kalibrasi tidak banyak dijelaskan oleh teman-teman dan dari beberapa kelompok. 2. Pilih yang tepat. Tentukan jenis pengukuran yang ingin Anda lakukan. Apakah itu mengukur tegangan AC, DC, arus, atau resistansi. Kita pilih pada multimeter posisi yang sesuai. Lalu ketiga, hubungkan prob. Sambungkan prob merah ke terminal positif dan prob hitam ke terminal negatif pada multimeter. Kemudian hubungkan prob ke rangkaian atau komponen yang ingin diukur. 4. Baca hasil. Ambil jarum petunjuk pada skala ukuran, pastikan untuk membaca dengan hati-hati karena skala pada multimeter analog bisa jadi dan akut. 5. Catat hasil. Setelah mendapatkan hasil pengukuran, catat nilai yang diberikan oleh jarum. Jika perlu, ulangi pengukuran untuk memastikan akurasi. Oke, ada yang mau bertanya ke kelompok 4? Sepertinya tidak ya. Oke, silahkan dia. Terima kasih, tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 4. Karyanya bagus ya, ada penjelasannya detail, langkah-langkahnya secara mudah ya. Jadi ini kalau membuat konten seperti ini bisa langsung di-share di sosial media, bisa dijadikan untuk status yang mengedukasi ya. Terima kasih. Ada satu lagi, ini dari kelompok 2 terakhir ya. Anggotanya di rapal ya. Anggotanya di rapal.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa tepuk tangan untuk kalian semuanya. Alhamdulillah, semua sudah membuat kesimpulan dari prakteknya hari ini, sudah membuat hasilnya. Nah, sekarang kita refleksi sebentar, ya. Refleksi pengetahuan Anda. Silahkan ini di-scan, kemudian dijawab sesuai dengan kemampuan Anda. Ada beberapa soal yang harus dijawab. Tiga soal kalau nggak salah. Jujur ya jawabannya ya, yang jujur. Nek belum bisa bilang belum bisa. Yang jempol apa yang sedih itu dijawab. Jempol. Nah, nggih. Terima kasih yang sudah mengisi. Ada yang belum? Baik, selain refleksi berupa pengerjaan soal di link, coba saya secara lisan cek ya. Kalau menurut Anda kira-kira hal yang paling menarik dari pembelajaran hari ini apa? Boleh jawab lebih dari satu. Apa? Presentasi. Kenapa yang paling menarik presentasi? Bisa sharing-sharing pemahaman yang kelompok kita buat kepada kelompok lain. Oke, berarti ada semangat untuk berbagi ya, luar biasa. Ada lagi punya pendapat apa yang paling menarik menurut Anda dari pembelajaran hari ini? Mencari hasil pengukuran. Kenapa kok menarik? Seru. Serunya mencari hasilnya atau debatnya? Debat sama temennya. Luar biasa. Kemudian tadi kan ada beberapa metode yang saya tawarkan, ada video, ada teks, ada praktek dan sebagainya. Strategi apa yang menurut Anda bisa membantu Anda mudah memahami materi hari ini? Diskusinya, videonya, diskusi melalui prakteknya, ya, diskusi dan praktek itu. Oke. Kalau di bagian presentasi membantu pemahaman apa enggak tadi? Membantu pemahaman, strateginya itu. Kemudian menurut kalian yang kenapa sih multimeter itu perlu dikalibrasi sebelum digunakan untuk pengukuran? Ya, agar hasilnya akurat ya, seperti itu. Kemudian kalau biar multimeternya aman, terhindar dari kerusakan, apa langkah-langkahnya? Selesai digunakan di off-kan. Terus? Menggunakan batas ukur sesuai dengan fungsinya. Mutar selektornya nggak usah keras-keras ya. Naruhnya jangan di pinggir. Seperti itu. Kalau kendalanya apa? Kendala praktek hari ini, pembelajaran hari ini. Ada kendala nggak pembelajaran Anda hari ini? Ada multimeter yang error. Awalnya terjebak cukup lama tadi ya di sini ya. Kalau kelompok 3 ada kendala nggak tadi selama praktek? Tidak ada. Aman. Kelompok 4? Debatnya masih aman ya? Oke. Kelompok 1 kendalanya ada nggak? Oke. Kalau di kelas lain kemarin harus teliti gitu katanya, sampai beberapa kali diulang seperti itu. Nah, terakhir kira-kira agar pembelajaran lain atau pembelajaran berikutnya lebih mudah memahami, kira-kira apa yang harus Anda lakukan?
biar pembelajaran lebih mudah dicerna. Membuat catatan, membaca buku lebih awal sebelum hari pembelajaran juga bisa ya. Baik, saya kira itu untuk pembelajaran kita hari ini. Di pertemuan berikutnya kita masih akan belajar multimeter, tapi untuk fungsi ohm dan fungsi tegangan dan fungsi ampere meter. Oke. Baik, saya kira itu sebagai penutup. Sebelum ditutup silahkan bahannya dikembalikan dulu. Resistornya taruh sini, silahkan. Parkir sini resistornya, multimeternya juga. Enggak, bebas aja, bebas. Diputar ke off sudah. Nih, nah udah. Oh ya, tabelnya dikumpulkan ya. Tabelnya dikumpulkan. Tabel. Alat sudah semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat dan pulang ke rumah selamat. Setelah belajar hari ini gimana? Tambah pusing atau tambah semangat untuk belajar elektronika? Tambah semangat, lebih semangat lagi, termotivasi karena Anda masuk di jurusan yang punya kesempatan yang besar ya. Nanti kalau sudah lulus banyak perusahaan yang ingin merekrut dari jurusan mekatronika. Semoga Anda salah satunya. Atau yang pengen lanjutkan kuliah juga bisa punya bekal yang cukup nanti ketika masuk ke perguruan tinggi yang linier, sudah punya bekal yang cukup banyak untuk mengikuti perkuliahan. Terima kasih atas perhatian hari ini. Duduknya nanti setelah dibubarkan kursinya dirapikan kembali. Ini silahkan berdoa, salah satu memimpin berdoa. Akhiri pada hari ini berdoa pertanyaan diskusi. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.